Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Kita masih melakukan perjalanan di pinggir sungai di jalur alternatif antara Prupuk ke Pejagan. Jadi kita sudah di pertengahan nih guys. Ya kira-kira mungkin ini sudah dekat dengan daerah Limbangan nih. Saya nggak begitu hafal daerah sini, mungkin kira-kira aja. Ya saudara, di depan kita ini ada truk kuning ini guys, di pinggir sungai, dan jalanan di sini sepertinya lebih baik nih guys. Kita merasakan jalan aspalnya masih bagus di sini. Lihat nih guys, motor jadul juga bisa menyalip mobil yang bermesin sampai mungkin berapa cc nih guys. Gede banget kan, truk aja bisa disalip, apalagi jembatan ya guys ya. Ya ini guys, di pinggir sungai di daerah Brebes, jalan terobosan nih guys. Jadi kalau kita mengikuti jalur ini akan menuju ke Pejagan. Nih kalau jam-jam begini, kalau nggak lagi musim virus corona, virus COVID-19, daerah sini akan berpapasan dengan banyak bus malam nih guys. Apalagi kalau di sini waktu maghrib, waduh, bus malam banyak banget. Namun karena sekarang lagi terjadi yang namanya COVID-19 atau virus corona, maka ya jalanan menjadi sepi. Kebanyakan yang melintas ini adalah truk, dan di depan saya ini, waduh, itu motor banter banget ya, bawa rumput. Hati-hati nih ya saudara. Ini sepertinya kita sudah memasuki sekitar pasar. Ini sepertinya pasar Limbangan ini guys, Limbangan Brebes, ramai sekali ya. Kalau pasar begini biasanya orang menyebutnya sebagai pasar tumpah ya, karena pasarnya sudah sampai ke jalan raya. Untungnya jalurnya lagi sepi sehingga tidak terlalu berpengaruh. Ya, kita melewati jalanan yang tidak terlalu ramai sekarang, dan sesekali kita berpapasan dengan mobil dari arah utara. Jadi kira-kira kita sedang melaju ke arah utara nih. Ya kira-kira aja sih, soalnya kan yang dituju itu kan pantai utara atau Pantura. Ya, ini pinggir kali. Kalau nggak salah sungai ini namanya Sungai Pamali apa nih? Ya, sungai yang tenang ya, terlihat tenang. Namun saya jarang melihat ada orang beraktivitas di sungai ya. Ya, ketemu lagi nih dengan truk kontainer. Panjang sekali, rasanya bergetar nih guys kalau berpapasan dengan truk kontainer yang gede seperti itu. Ya saudara, di depan kita ada sepeda motor nih guys, kita salip guys. Motor jadul juga bisa nyalip nih guys. Nah itu tadi kita salip juga guys. Orang jembatan juga kita salip, apalagi motor ya guys ya. Ya ini kita masih di pinggiran sungai dan nampak di sini kebanyakan becak-becak sudah pakai motor nih guys. Jadi ingat di daerah Cilacap, becak-becak sudah dikasih mesin. Jadi pengemudinya tinggal ngegas saja.
Berbeda sekali di daerah Purwokerto, masih banyak becak yang menggunakan goes, di goes karena memang biasanya jarak-jarak dekat untuk di daerah Purwokerto untuk naik becak. Makanya untuk pakai mesin jarang, guys. Nah, ini di pinggir jalan nampak petani sedang panen jagung nih, guys. Lagi dijemur. Hari ini ada panas, jadi beruntung sekali bisa menjemur panenan. Sepertinya daerah ini mungkin masih di sekitar Limbangan ya, saya juga nggak begitu tahu. Iya, guys. Nah, ini lihat nih, pada panen jagung dijemur di pinggir sungai. Tapi dari tadi saya tidak melihat ini ya, biasanya banyak melihat aktivitas sedang menggulung tali di daerah sini. Tali untuk kapal-kapal itu loh, guys. Kali ini saya justru melihat sedang menjemur jagung. Panen jagung, alhamdulillah nih, saudara-saudara kita di sini pada panen jagung. Nah, itu banyak ya di pinggir sungai. Ya, suasana cerah di siang hari ini sekitar jam 11 kurang nih, guys. Jam 11 kurang ya, sekitar 20 menitan nih, guys. Sepanas ini nih, daripada hujan naik motor mendingan kena panas dikit. Kalau hujan, waduh, lupa memasang itu mantel, maka basah kuyup. Tapi kalau pakai mantel, larinya jadi nggak bisa kenceng nih. Apalagi daerah sini udah dekat-dekat dengan pantai utara Laut Jawa, sehingga anginnya di sini sudah semberebet. Jadi kita naik motor seperti menabrak angin nih, menabrak angin. Jadi terasa sekali angin di sini kencang. Ya, saudara, daerah sini juga banyak menghasilkan telur asin. Telur asinnya benar-benar istilah orang itu menyebutnya masir. Sebetulnya kalau masir sendiri itu sebetulnya untuk buah-buahan yang terasa manis, namun ini justru asinnya asin ya, jadi telur asin yang benar-benar asin, sehingga satu butir telur asin itu bisa untuk makan setengah piring nasi. Jadi kalau 2 butir itu pas banget. Kalau makan telur asin untuk lauk itu 2 butir untuk 1 piring, itu sudah benar-benar oke banget. Kalau 3 mungkin terlalu banyak, karena emang satu telur aja udah asin. Ya, kita melewati daerah yang persawahan ini, guys. Ya, persawahan dan sungai. Jalur ini belokannya dikit, namun agak-agak bergelombang, jadi ya harus ekstra hati-hatilah kalau melewati daerah ini. Kita melewati sepeda motor. Kebanyakan orang-orang kalau melewati daerah sini naik motornya santai, karena mau ngebut-ngebut juga mau nyari apa ya. Lebih-lebih dengan jalan yang
cor ya, untuk ngebut itu sama sekali tidak nyaman karena bantingannya keras banget, dan sepertinya untuk lari juga agak berat ya, nggak tahu kenapa. Berbeda sekali begitu kita ketemu aspal, larinya langsung terasa enteng. Mungkin gesekan antara roda dengan aspal itu lebih, istilahnya lebih menggigit, sehingga untuk lari lebih enak, lebih menapak. Ya, kita mengikuti jalan lurus ini. Kalau kalian yang suka mengantuk, mungkin kalau jalan lurus ini bikin mengantuk nih guys, makanya ya jangan sampai mengantuk lah. Kalau naik motor mengantuk ya istirahat dulu atau minum dulu, mampir ke warung, setelah ngantuknya hilang lanjutkan perjalanan lagi. Jangan sampai kamu mengendarai kendaraan sambil mengantuk, karena 1 detik Anda tertidur mungkin Anda sudah masuk sungai nih guys, karena ini pinggiran sungai. Jadi kalau setangnya udah geser dikit aja udah masuk sungai. Maka dari itu ya berusahalah untuk tidak mengantuk saat berkendara. Kalau ngantuk ya istirahat, jangan dipaksakan untuk membawa kendaraan. Nah guys, ini guys, tuh mesin-mesin gede kita salip nih. Kita mesin yang ber-cc kecil sudah nyalip-nyalip nih. Kalau dihitung sudah berapa truk yang disalip nih guys, banyak sekali kan. Kita mengarah lurus terus ya, jalanan lurus, dan sekarang sedikit serong nih guys, sedikit berbelok. Ya, di daerah sini kalau pas sekitar waktu maghrib Anda melewati daerah sini, helmnya tidak ada kaca depannya, kalian akan kesulitan guys, karena banyak sekali seperti apa ya, kutu-kutu malam atau semacam lembing atau apa ya itu ya, pokoknya semacam hewan serangga malam itu pada keluar guys. Makanya kalau melewati jalur pinggir sungai itu tadi, persawahan, diusahakan pakai helm yang kacanya bening. Kalau helm yang kacanya depannya hitam kan makin gak kelihatan. Itu guys. Jadi persiapan guys kalau lewat di jalur ini, di persawahan, paling enggak ya ada kacamata putih lah ya untuk dipakai. Karena kalau pas maghrib di situ banyak hewan-hewan yang kecil serangga itu masuk ke mata guys, mengejar lampu. Jadi kalau ada lampu menyala, hewan-hewan kecil itu mengejar lampu dan bisa membuat mata kita jadi sakit, dan lari motor jadi nggak bisa kencang-kencang karena matanya nanti bisa terpenuhi oleh serangga-serangga malam itu. Kita sudah masuk ke daerah yang padat ini ya, sudah jauh dari sungai nih guys. Iya, kita sudah jauh dari sungai, dan wah ini berpapasan dengan mobil gede nih guys. Mobilnya gede-gede daerah sini nih guys. Tuh kalau muatan berat itu tonasenya berapa ya guys. Makanya jalanan sering rusak daerah sini. Saya rasa untuk jalanan kurang lebar ya untuk dilewati, karena mobil-mobil itu gede-gede banget yang lewat sini. Lihat tuh gede-gede banget.
karena ini memang jalur terobosan sehingga supir-supir itu banyak menyukai jalur ini, maksudnya agar lebih cepat, lebih sempat sampai ke tujuan. Ini sudah sampai daerah mana nih ya? Saya daerah sini nggak hafal sih. Ya, yang penting kita melalui sajalah jalur ini. Wah, di sini mulai terasa panas nih. Jadi jalur yang dekat jalur Pantura ini suhu udaranya sepertinya lebih panas dibandingkan dengan kita melewati daerah jalur selatan seperti Majenang, Tasik ya, Ciamis. Ya, kita ngecek dulu nih kameranya masih merekam apa enggak nih. Jangan sampai kita ngevlog kameranya sudah tidak merekam, kan tidak lucu nih. Wah, ini adik kecil kita pada main sepeda nih, hati-hati ya dek. Nah, ini jalurnya kembali kita mengaspal apa ini, soalnya jalurnya ini cor-coran nih, cor-coran. Sebelum dicor daerah sini memang sering sekali tanahnya itu bergelombang lebih parah, lebih ambles lagi. Mungkin karena kontur jalan di dekat-dekat pantai ya, seperti itu mungkin ya. Biasanya kan kalau yang dekat pantai itu dulu-dulunya rawa-rawa, biasanya rawa-rawa yang diisi dengan tanah dijadikan pemukiman. Ya, kira-kira aja. Ya, saudara, kalau kalian pas menonton ini sedang menjalankan ibadah puasa, karena 2 hari dari saat saya merekam motor vlog ini adalah bulan puasa, maka saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saudara, saat ini kita akan melewati jalan layang nih guys, jembatan layang. Kita naik nih guys. Wah, kalau kita udah nyampe di atas, pandangan kita akan lebih leluasa nih guys melihat ke bawah. Nah, ini kita sudah sedang menanjak nih guys. Ya, sekarang untuk nanjak-nanjak enteng nih guys motor. Wah, dari atas sini kita bisa melihat ke utara. Betapa indahnya ya. Dari ketinggian bisa melihat kota Brebes. Ya, dulu tahun 2014 di sini belum ada jalan flyover itu, belum ada jalan layang. Ya, saudara, kita sudah dekat dengan masjid besar ini guys. Masjid apa namanya saya nggak tahu nih guys. Ini kalau nggak salah sudah dekat jalan Kiai Haji Murtadi Brebes. Sampai di sini guys perjalanan kita. Kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan berikutnya, silahkan dicari di episode lanjutan dari video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pencet subscribe, bell, juga like ya guys.